Halo, selamat datang kembali di channel Luli Kania. Video kali ini kita akan membahas isu Ambalat yang tak kunjung usai. Anwar Ibrahim memastikan bahwa sengketa Ambalat tidak akan sampai terjadi konflik peperangan. Namun saat pembahasan di DPR-nya Malaysia, pernyataannya selalu terdengar memprovokasi seolah-olah Indonesia yang ingin merebut blok Ambalat dari Malaysia. Hal ini pun jadi ramai diberitakan di negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. เสียค่ะผู้นำมาเลเซียประกาศกล้าวว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนเพียงตารางนิ้วเดียวกี่พื้นที่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมนะคะให้กับอินโดนีเซียหลังขัดแย้งพื้นที่พิพาทในทะเลสุลาเวสีค่ะ Hal ini juga memicu berbagai komentar dari negara-negara ASEAN yang mendukung Indonesia. Ini salah satu contoh komentarnya. Dukung Indonesia. Indonesia maju terus. Indonesia jelas. Dukung Indo. Indonesia. Ayo kita pakai diam-diam dukung Indonesia. Ayo kita lakukan Indonesia. Dukung Indonesia, sahabat sejati Thailand. Thailand, Indonesia, Vietnam. Kami hanya berdebat soal olahraga, tapi itu hanya untuk bersenang-senang. Tapi soal stabilitas dan hubungan, persahabatan kita selalu baik katanya. Dan ada lagi, rakyat Indonesia yang bahagia, salam sayang dari Vietnam. Dan masih banyak lagi dukungan lainnya. Negara tetangga pun semua tahu ya, pada tahun 1979 Malaysia mengingkari perjanjian dengan memasukkan blok Ambalat ke peta wilayah Malaysia. Hal ini pun diprotes oleh negara Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Malaysia membagi dua blok konsumsi minyak, yaitu blok Y atau ND6 dan blok Z atau ND7. Tak hanya itu, pada 16 Februari 2005, Malaysia pun memberikan konsesi minyak kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Jelas, ini melanggar dan memicu konflik kedua negara. Namun yang terbaru, Selasa 5 Agustus 2025, para anggota DPR Malaysia pun membahas lagi isu Ambalat. Mereka takut pendekatan yang mereka usahakan tidak berhasil. Seperti yang diketahui, Anwar Ibrahim dan Pak Prabowo akan mengelola Ambalat secara bersama-sama. Tapi, takut Indonesia mengeksplorasi secara unilateral atau sepihak karena kedua negara bersikukuh sebagai pemilik blok Ambalat tersebut. Dan mereka juga membahas peperangan. Coba kita lihat videonya. Sekiranya usaha sama JDA ataupun perbincangan tentang sepadan ataupun tentang zon ekonomi eksklusif yang sedang diusahakan oleh Wisma Putra dengan Indonesia tidak berjaya dan Indonesia mengambil pendekatan untuk meneruskan eksplorasi secara unilateral. Jadi apakah langkah diplomatik atau undang-undang apakah yang akan diambil oleh Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan blok N6 dan juga ND6 dan ND7 ini, dan apakah ia termasuk dengan tindakan antarabangsa jika berlakunya eksplorasi oleh pihak ketiga. Sila Menteri. Terus dirundingkan oleh kedua pihak Malaysia dan Indonesia. Tidak timbul soal rasanya bahawa Indonesia akan membuat keputusan unilateral berkenaan dengan JDA. Kita itu hari berbincang. Isu sempadan ni tak tahu bila selesai, Tan Sri Betul. Tak tahu berbelah tahun, berpuluh tahun, masing-masing berkeras. Kita kata intertidal itu daratan. Dia kata ambang batas laut itu air pasang. Jadi di mana? Masing-masing mempunyai argument. Tapi kalau mengikut Undang-Undang Laut Antarabangsa, United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, jelas menyatakan bahawa batas laut itu, ambang laut itu ataupun intertidal tersebut menurut air
surut besar. Sampai ke mana dia surut besar itu, itulah daratan dalam terminologi ataupun pengiktirafan Undang-Undang Laut Antarabangsa. Tetapi mereka mengatakan pula bahawa tak, dia kata semasa air pasang, dia kata itu laut. Jadi itulah dia perbalahan ataupun pertikaian terminologi istilah-istilah ini, yang mana kita memegang istilah ataupun definisi yang diiktiraf ataupun yang ada di dalam Perundangan Laut Antarabangsa. Jadi tidak timbul rasanya adanya pembangunan unilateral bagi sebelah pihak, begitu Malaysia dan juga begitu pihak Indonesia. Kita menjaga hubungan baik dua negara ini, Tan Sri Putu, kerana kita baik 98%, jangan disebab oleh 2% ini menyebabkan hubungan baik kedua buah negara ini akan terganggu dan menjadi masalah. Itu pandangan Kementerian Luar, supaya yang 2% ini rundinglah elok-elok. Kerana kita dah baik dah 98%. Takkanlah disebab oleh 2% ini kita nak pergi perang. Saya rasa itu bukan jawapan yang perlu kita ambil ataupun jalan yang perlu kita ambil. Terima kasih, Tuan Presiden. Oh, ternyata mereka takut juga ya untuk berperang. Kalau dilihat dari cuplikan video tadi, mereka juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Mereka merasa hubungan Malaysia dan Indonesia 98% baik dan hanya 2% yang mengandung konflik. Apa teman-teman juga setuju bahwa konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia itu hanya 2%? Kalau saya sih ragu ya. Rasanya lebih dari itu, karena jika Malaysia bersikukuh mempertahankan ND6 dan ND7, itu berarti klaim sepihak dong. Dan saya yakin 100% rakyat Indonesia tak mau wilayahnya diambil 1 inci pun oleh Malaysia. Jika perkara ini ingin selesai, Malaysia harus secepatnya mengakui Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun rasanya hal itu sangat mustahil. Lihat begitu bersikerasnya para pemimpin Malaysia yang selalu mengatakan tidak ada kompromi soal Ambalat. Jadi menurut teman-teman, jalan keluarnya bagaimana dong? Walaupun presiden kita begitu dekat dengan Malaysia, tapi sepertinya Pak Prabowo juga tetap waspada. Baru-baru ini pun Indonesia memasang rudal balistik pertama Indonesia di Kalimantan Timur. Posisinya dekat IKN dan Malaysia, yaitu rudal balistik KAN yang dipesan Indonesia dari Turki. Senjata strategis ini dilaporkan berada di markas Batalion Artileri Medan ke-18 atau Yon Arme 18 garing Buritkang Tenggarong dengan jangkauan hingga 280 km. Kurang lebih jangkauannya bisa sampai ke wilayah Malaysia bagian timur, seperti Tawau, Sabah, dan sekitarnya. Posisi ini memberi sinyal kemampuan pencegahan regional terhadap potensi ancaman lintas batas. Rudal ini mampu menghancurkan target permukaan bernilai tinggi menggunakan navigasi hibrida gabungan dari GPS dan GLONASS serta navigasi inersia yang memungkinkannya tetap akurat bahkan di wilayah konflik yang padat sinyal. Rudal KAN memiliki berat sekitar 2.500 kg dan diameter 610 mm. Peluncurannya dipasang pada kendaraan taktis Tatra 8x8, memungkinkan mobilitas tinggi dan kesiapan cepat di medan tempur. Rudal ini tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim dan memiliki fleksibilitas operasional tinggi. Kalau dilihat dari serangkaian hal-hal yang dipersiapkan oleh Indonesia tadi, ini adalah kesiapsiagaan Indonesia terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Dan Indonesia sudah siap dengan segala kemungkinan itu. Pada tahun 2005 pun, Ketua Komisi 1 Theo L. Sambuaga menggelar konferensi pers tentang sikap Komisi 1 DPR terhadap perairan Ambalat yang diklaim oleh negara jiran Malaysia.
Isinya menyatakan bahwa Ambalat itu adalah perairan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak dapat diganggu-gugat dan tidak untuk ditafsirkan lain, karena itu pelanggaran terhadap batas wilayah perairan. Ini merupakan pelanggaran hukum dan kedaulatan RI, dan karenanya harus ditindak tegas. Pemerintah wajib menjaga, mengawal, dan menegakkan hukum dalam rangka mempertahankan integritas NKRI termasuk di wilayah perairan Ambalat. Karena itu, Komisi 1 mendukung dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang tegas. Setiap pelanggaran terhadap batas wilayah Ambalat harus diperingatkan dengan tegas, diusir keluar, kalau perlu secara paksa. Setiap pembicaraan, diplomasi, dan lain-lain menyangkut wilayah perairan Ambalat dengan pihak Malaysia harus dalam rangka penegasan bahwa wilayah itu milik Indonesia. Mengenai kepemilikan ini tidak dapat dirundingkan lagi atau tidak dapat ditawar-tawar. Itu kata Theo di tahun 2005 sebagai Ketua Komisi 1 DPR. Ini adalah reaksi kekecewaan kami atas pelanggaran wilayah yang kerap dilakukan Malaysia katanya. Dan Komisi 1 pun memerintahkan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Malaysia. Menurut saya, pernyataan Ketua Komisi 1 DPR di tahun 2005 itu sangat tegas dan lugas bahwa apa yang sudah menjadi milik negara Indonesia tidak boleh diganggu-gugat oleh negara manapun, dan perlu diberlakukannya tindak tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah Ambalat, apalagi kalau sampai ingin mengakui dan memiliki. Indonesia harusnya tegas dan tidak ada tawar-menawar lagi ya. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi konflik yang besar atas masalah Ambalat ini ya. Kita doakan bisa terselesaikan secara damai tentunya, tanpa harus merugikan negara Indonesia dong. Sampai di sini, Luli Kania teman waktu Anda. Sampai jumpa lagi di next video.